Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Walidu 7, saya ingin menjawab pertanyaan dari soal UAS pengantar ilmu komunikasi visual. Eh, Nomor 1 yaitu menurut saya semua materi dari pengantar ilmu komunikasi visual itu sangat menarik, tetapi yang lebih menarik lagi bagi saya yaitu materi persepsi, yang mana materi persepsi sendiri yaitu proses yang didahului oleh stimuli inderawi atau sensori stimuli. Intinya, persepsi merupakan proses otak yang menginterpretasikan sensasi yang kemudian diatur dan juga diberi makna. Untuk contoh nyatanya sendiri, yaitu ketika seseorang dihadapkan dengan suatu gambar dan dimintai untuk menjelaskan apa arti dari gambar tersebut, maka masing-masing dari individu di situ akan menjawab dan juga akan menjelaskan apa arti dari gambar tersebut sesuai dengan apa yang mereka lihat. Dan masing-masing individu atau masing-masing orang di situ akan menjawab dengan interpretasinya masing-masing atau yang berbeda-beda, meskipun maksudnya itu adalah sama. Nah, itu termasuk dari contoh persepsi. Nomor 2 yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan atau kepada komunikan atau peniri pesan. Dalam sebuah proses komunikasi, dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengawali suatu pembicaraan atau suatu informasi. Komunikan adalah kebalikan dari komunikator, yang mana komunikan bertindak sebagai penerima pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator. Dengan kata lain, komunikan merupakan seseorang yang merespon pembicaraan komunikator. Pesan. Pesan adalah suatu komponen dalam proses komunikasi yang berupa paduan dari pikiran dan perasaan seseorang dengan menggunakan lambang-lambang bahasa atau di situ lambang-lambang yang lainnya yang disampaikan kepada orang lain. Pesan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada pesan yang verbal dan juga ada pesan yang non-verbal. Untuk pesan verbal sendiri adalah semua jenis simbol atau lambang yang menggunakan satu kata atau lebih. Dengan kata lain, pesan yang secara penyampaiannya menggunakan kata-kata dan dipahami isinya oleh penerima berdasarkan apa yang telah didengarnya. Pesan non-verbal adalah pesan yang cara penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata secara langsung dan dapat dipahami isinya oleh penerima berdasarkan artefak atau ruang dan pakaian, kial atau gestur, bau-bauan, dan parabahasa. Contohnya di situ misalkan ada bendera kuning atau ada orang yang memakai baju hitam, nah berarti di situ menandakan adanya orang yang meninggal atau di situ adanya takziah seperti itu. Untuk efek komunikasi adalah pengaruh yang timbul pada komunikan setelah pesan disampaikan oleh komunikator, atau ya di situ cara mudahnya dapat dipahami sebagai suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh komunikan setelah mendapatkan pesan yang disampaikannya. Yang mana efek komunikasi dikategorikan menjadi 3, yaitu ada efek kognisi, efek konasi, dan juga efek psikomotorik. Efek kognisi adalah saat komunikan di situ mendapatkan pengetahuan yang baru. Efek konasi adalah saat komunikan mendapatkan efek emosional dari informasi yang telah diterimanya. Efek psikomotorik adalah saat komunikan menentukan atau di situ dia melakukan suatu tindakan dari informasi yang telah diterimanya. Nomor 3,
yaitu hambatan komunikasi atau bisa dibilang dengan gangguan komunikasi. Nah, jadi hambatan komunikasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu pengiriman dan penerimaan pesan serta akan menghambat kelancaran dan pengiriman dan penerimaan pesan. Nah, jadi pesan itu bisa saja tidak tersampaikan karena adanya hambatan internal dan juga hambatan eksternal. Untuk hambatan internal yaitu berasal dari dalam diri individu yang terkait dengan kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, di situ seseorang yang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Untuk hambatan eksternal yaitu berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan sosial budaya. Nah, contohnya, di situ ada suara gaduh dari lingkungan sekitar yang dapat menyebabkan komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar atau dikaitkan seperti dengan kondisi saat ini, yaitu seperti kegiatan belajar dan mengajar daring ini. Nah, jadi ketika seorang komunikator sedang menyampaikan suatu pesan, lalu di situ entah dari sang komunikator atau dari komunikan, di situ sinyalnya sedang buruk, maka suaranya akan terputus-putus. Nah, itu juga termasuk hambatan dari komunikasi hambatan eksternal karena ya di situ suaranya terputus-putus sehingga komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar atau di situ sedang kegiatan belajar daring lalu di situ mati lampu entah dari sang komunikator atau komunikan yang memakai wifi pasti di situ jaringannya akan terputus. Nah, maka di situ komunikasi pasti tidak akan berjalan dengan lancar, pasti akan terhambat. Nah, itu termasuk contoh dari hambatan eksternal. Nomor 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan karya saya sesuai dengan unsur-unsur komunikasi. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah karya karikatur yang saya visualisasikan dari berita di koran yaitu Pekanbaru Kompas. Yang mana di sini saya akan menjelaskan komunikatornya yaitu saya sendiri yaitu saya Alwalido Seven. Komunikannya yaitu Ibu Rina Wahyu Winarni Dr. Anda. Dan juga pesan yang ingin saya sampaikan yaitu ruang lingkup gajah menyempit. Nah, jadi seperti yang dikutip di berita tersebut, di koran tersebut yaitu yang berjudul Ruang Jelajah Gajah di Riau Kian Menyempit. Nah, jadi habitat gajah menyusut didesak perkembangannya, kebun dan juga pemukiman. Frekuensi berjumpaan dan konflik manusia dengan gajah pun meningkat. Nah, jadi di situ gajah merusak dinding-dinding dapur yang terbuat dari kayu. Ya karena di situ gajah suka dengan bahan makanan terutama pada garam dan juga beras dan gula. Nah, kalau tidak ada penghuninya, maka mereka akan menghancur dinding dapur tersebut. Nah, jadi seperti yang saya visualisasikan di sini itu gajahnya dia terkurung oleh dinding kaca. Nah, di situ menandakan gajahnya itu dia tidak bisa bergerak kemana-mana, tidak bisa berjelajah kemana-mana. Jadi stuck diam hanya di lokasi itu saja. Nah, itu menandakan berarti ruang lingkup gajah itu ya segitu saja. Jadi makin menyempit karena berkembangnya atau didesaknya dengan berkembangnya kebun atau ladang dan juga pemukiman. Nah, seperti karikatur yang saya buat di depan gajah dan sekelilingnya gajah itu terdapat ladang yang banyak dan juga pemukiman warga yang banyak. Nah, jadi itulah pesan yang ingin saya sampaikan melewati karya karikatur saya. Jadi yaitu pesannya ruang lingkup gajah yang kian menyempit. Demikian dari saya. Apabila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.